Ya, kita menerima laporan dari siapapun, saya bilang tadi, sepanjang itu pemenuhan formilnya. Nah, salah satunya harus dipenuhi dengan adanya KTP, dia punya hak pilih dan sebagainya, kan itu ada formilnya. Nanti dilanjutkan oleh syarat materialnya. Nah, kita terima saja dulu, terima sepanjang itu ada aduan atau laporan dari masyarakat. Bagaimana caranya, bisa datang ke Bawaslu Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Awal Februari sudah makin hangat karena masa depan Indonesia ditentukan dalam 2 pekan ke depan. Hari ini kami mengundang salah satu penyelenggara pemilu 2024 tingkat Provinsi Banten. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, Kang I Somantri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saprol. Alhamdulillah, baru pulang kerja ini kan. Alhamdulillah, sehat. Gimana? Makin mendekati hari pemungutan suara, kerja-kerja Bawaslu makin numpuk kah? Sesuai dengan tahapan. Kita pelaksanaan berjalan berdasarkan apa yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Terutama di bulan ini, di Februari ya, di awal Februari, tentu ini adalah solid selesai kemungkinan besar, kemudian akan didistribusikan kepada kecamatan-kecamatan atau PPK-PPK. Sudah mulai masuk ke kecamatan. Selain kampanye. Jadi urusan logistik sudah sampai ke kecamatan-kecamatan. Oke. Bung I Somantri ini salah satu wajah baru di Bawaslu Provinsi Banten. Makanya kalau untuk para jurnalis, belum semua kenal dengan sosok beliau. Kang I, dulu sebelum ke Bawaslu itu, karena kita baca profilnya yang lain itu rata-rata dia mantan komisioner Bawaslu periode sebelumnya, dan beberapa lagi pernah di level KPU Kabupaten Kota atau Bawaslu Kabupaten Kota. Tiba-tiba ada ujuk-ujuk dari 7 yang dilantik, ada Kang I Somantri. Dulu sebelum ke Bawaslu, apa kegiatannya? Sebetulnya dari kegiatan penyelenggaraan pemilu ini sudah pernah menjabat di tingkat kecamatan sebelumnya, kabupaten, tapi sebagai staf Panwaslu saat itu. Cuma persoalannya sudah lama sekali Pak Sapro, tahun 2012 lah ya, kurang lebih sudah tahun itu sudah direview kembali hal-hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Oke, jadi sebelum ke Bawaslu apa bisnis dulu? Salah satunya itu juga penyelenggara pendidikan di Kabupaten Tangerang. Beliau juga dosen ternyata. Kang I kalau profilingnya alumni Fakultas Hukum Untirta. Betul. Jadi soheh kalau di Bawaslu karena amin. Rata-rata kerjanya yang berkaitan dengan hukum ya. Nah, kalau kemudian backgroundnya dari awal sudah ada di level kecamatan, di level kabupaten, kenapa enggak coba Bawaslu-nya ikut seleksinya di level KPU atau Bawaslu Kabupaten Kota atau KPU Kabupaten Kota dulu itu, Kang I? Mungkin kesempatan dan juga rezeki kali ya. Karena tahap itu tahapan dimulai rekrutmen Bawaslu tingkat provinsi dahulu, baru kemudian dilanjutkan Kabupaten Kota. Gitu. Dan ternyata setelah dilantik nyaman kerja di Bawaslu. Insya Allah nyaman. Nyaman ya. Dibuat nyaman dan senyaman-nyaman mungkin dalam hal tugas Nah, berarti sejak dilantik udah 4 bulan sekarang. Kurang lebih di bulan Juli aja Bu Sapro. 27 Juli 2023. Sampai ke Februari kurang lebih 8-7 bulanan ya. Udah setengah tahun lebih ya. Berarti Kang I di Divisi Humas Data dan Informasi. Udah benar nih, kalau wartawan butuh data-data terkait kepemiluan di Provinsi Banten, ya ini koordinator divisinya, Kang I Somantri. Nah Kang I, kalau kemudian basicnya sudah ada bekalnya, kemudian juga
sekarang akhirnya menjadi komisioner Bawaslu Provinsi. Tentu kan ini begitu dilantik sudah masuk tahapan berjalan kan. Artinya langsung gaspol. Betul. Sempat ada apa? Masalah nggak dengan adaptasi? Baik. Dari dilantik langsung gaspol begitu. Sebetulnya pergantian komisioner terdahulu dengan kemudian pergantian komisioner baru tentu tidak ada kerumitan lah buat kita. Karena memang sudah tersusun oleh pimpinan terdahulu terkait dengan ke program maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kita hanya melaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada. Berarti kalau koordinator divisi Humas Data dan Informasi apa tetap keliling atau standby di kantor? Kalau persoalan standby atau tidak standby, rata-rata kita teman-teman pimpinan juga berdasarkan kekaitan dengan waktu ya. Waktu juga mengikuti bahwa terkait dengan misalnya kayak undangan, kayak informasi-informasi di luar kita harus datang ke lapangan. Nggak harus di kantor saja sih sebetulnya. Nggak semua divisi itu harus di kantor, tapi memang harus sesuaikan dengan keadaan dan situasi pengawasan pencegahan khususnya di lapangan. Nah kalau garis kerja atau job desk-nya koordinator divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Banten, apakah itu juga bisa instruksi ke divisi yang sama di level Bawaslu Kabupaten Kota? Bisa? Bisa. Jadi kalau misalkan koordinasi ke bawah, kota itu tentu ada PA divisi. Kalau di Provinsi Banten itu karena tipenya tipe A, ada 7 orang pimpinan, di bawahnya 5 dan 3 yang minus itu Cilegon. Itu kalau di Humas dan Datinnya itu, kalau di Humas itu adanya di pencegahan dan Parmas Humasnya Kabupaten Kota. Tapi kalau Datin itu ada di penanganan pelanggaran dan Datin. Dua divisi di bawahnya. Jadi nomenklaturnya beda ya, yang provinsi sama Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi sejauh ini sampai dari Juli sampai ke Januari 2024, apakah misalnya, wah kok gue baru nemuin yang kayak gini, kirain kerja-kerja Bawaslu hanya sibuk pengawasan, ternyata harus menyajikan data, harus juga melakukan pencegahan. Gimana Kang I? Ya jadi gini Mas Sabrol, kiranya karena saya di divisi Humas dan Datin, kehumasan itu kita merangkum dengan kelembagaan, bermitra dengan segala bentuk MOU maupun MOA maupun perjanjian kerjasama di dalamnya. Nah itu semua merangkum, terutama kita Humas itu membranding lembaga wajahnya ya, wajah Bawaslu ini supaya kemudian dapat diterima oleh masyarakat dan terpercaya. Merangkumnya bagaimana? Merangkumnya kita adalah melakukan pola-pola informasi terhadap masyarakat yang dilakukan semua divisi. Jadi kalau di eksekutif itu divisi Kang I ini Kominfo ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini baru mau masuk sama ke substansi. Kaget nggak ketemu jurnalis-jurnalis, ketemu wartawan? Karena kalau udah bicara humas, ini pasti berhubungannya dengan para jurnalis di Banten. Sempat kaget nggak, Kang I? Mengagetkan sih enggak. Cuman begitu setelah mendekat lebih jauh lagi, ternyata asik juga di kehumasan dengan menyentuh berbagai teman-teman media. Di dalamnya ada teman-teman yang sudah lama tidak ketemu, pernah satu kelas bahkan ada beberapa orang satu kelas di kampus Untirta, kemudian ketemu di media. 20 tahun bayangkan Musafrol nggak ketemu. Iya. Asik juga akhirnya kan. Saprol kenal itu orang. Ya itu. Senior Saprol juga dulu waktu masih sama-sama kerja di media cetak. Asik juga asiknya. Jadi ada keasikan dari situ lah. Ternyata banyak hubungan dengan kelembagaan maupun perorangan. Tapi kan selalu ada dua sisi ya kalau para penyelenggara pemerintahan termasuk juga penyelenggara pemilu. Jadi ada risihnya, ada senengnya dekat dengan para jurnalis itu. Kan pasti ada konfirmasi tengah malam, kemudian ada yang pagi-pagi udah ditanyain wartawan. Gimana cara menghandle-nya agar Kang I juga tetap enjoy dalam bekerja, tapi juga tugas-tugas
atau data-data yang diminta para jurnalis juga bisa tersampaikan dengan utuh? Di Bawaslu Provinsi Banten itu kami ada kegiatan-kegiatan media meeting yang kita lakukan bersama-sama dengan media yang ada. Ada di Banten. Kemudian juga kita mengadakan sebuah selesehan, berbagi informasi, menyampaikan hal-hal terkait dengan hasil pencegahan maupun pengawasan Bung Saprol. Dan itu juga diramu berdasarkan diskusi dengan para media-media yang ada. Karena kita tidak boleh kemudian menjawab apa yang tanpa dasar, harus sesuai dengan real dan kenyataan yang ada. Karena kalau kita menyampaikan secara langsung tentang lembaga tersebut, mungkin saja masyarakat tidak percaya. Tapi kemudian kalau disampaikan oleh media-media yang sudah punya kapasitas yang baik, tentu mereka lebih terpercaya pada Bawaslu. Jadi dibawa enjoy aja ya. Tapi kan itu tadi kalau Bang I bilang penentu wajahnya lembaga kan, penentu wajahnya Bawaslu. Ketika ada pasukan di level bawah bermasalah, ikut was-was nggak nih? Misal pengawas di desa, di kecamatan, ada yang terlibat narkoba, ada yang terlibat pinjol. Ini kan jurnalis pasti mengejarnya ke Bawaslu Provinsi. Nah, sudah menemukan yang begitu-begitu nggak? Sepanjang ini karena kita sudah ke struktur dari keanggotaan Bawaslu Provinsi 7 ya. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Kota 5 dan 3 oleh Cilegon, dan ke bawahnya Panwascam ketiga masing-masing. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membentuk PTPS. Apa itu? Pengawas pengawas TPS. Lebih 33.000 sesuai dengan jumlah TPS. Yang honornya 1 juta sebulan itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dikali 33.000 kan tetap miliaran ya. Dihitungnya kali-kalian. Iya. Artinya kalau mereka ada yang bermasalah kan. Nah, itu dia. Kalau kan ada pertanggungjawaban secara moral maupun pertanggungjawaban secara kelembagaan. Itu bisa jadi kemudian kalau pelanggaran terjadi oleh teman-teman ad hoc maupun teman-teman pada pengawas pemilu, itu berlaku bagi semua. Entah itu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana dan sebagainya. Itu kan sudah diramu oleh sedemikian rupa oleh undang-undang. Jadi tidak ada lagi kemudian tebang pilih, ini harus begini, enggak begitu. Iya. Ini kan repotnya penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu juga penentu seberapa berkualitas proses demokrasi di Provinsi Banten, di 8 kabupaten kota yang ada di Banten. Jadi kalau ada satu kasus saja penyelenggaranya atau oknum penyelenggaranya baik di level provinsi, kabupaten maupun sampai bawah melakukan pelanggaran, kan kepercayaan publiknya pasti turun. Tidak hanya pada lembaga penyelenggaranya, tapi juga pada proses demokrasi yang sedang berjalan. Seberapa konsen Bawaslu Provinsi mengingatkan Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam agar ini harus dijaga betul. Kan 2 tantangannya yang paling utama yang disorot wartawan. 1 terkait dengan netralitas penyelenggaranya. Ada yang tidak netral saja, Pak. Itu sudah kami mau percaya sama siapa lagi kata masyarakat. Kedua yaitu tadi, jangan sampai melakukan pelanggaran juga penyelenggaranya. Itu selalu diingatkan nggak dalam setiap rakor-rakor? Ya, kita kalau setiap kegiatan dalam bentuk rakor, kita kan ada divisi SDM di dalamnya. SDM ini adalah mereka yang bertanggung jawab terkait dengan bagaimana kapasitas penguatan kelembagaan oleh Bawaslu Provinsi Banten disampaikan dengan sesuai dengan Bawaslu nomor 3 tentang Polhub salah satunya. Kemudian ada aturan lain yang menyebutkan bahwa terkait dengan pelanggaran etik, netralitas kita terhadap lembaga Bawaslu terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh tahapan kampanye ini. Sudah ada upaya-upaya ke sana. Nah, sekarang menambah ke pertanyaan berikutnya. Selain wartawan yang sering minta data ke Humas, data dan informasi Bawaslu, peserta pemilunya atau pemerintahan daerah juga? Karena sebetulnya prinsip kami adalah di Bawaslu, karena
saya yang mengampu Datin, kami siapkan siapapun yang meminta data, baik itu lembaga maupun perorangan, silahkan datang ke Bawaslu dengan mengunjungi PPID Bawaslu Provinsi Banten. Di situ tersedia bahan-bahan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Karena ini adalah kewajiban kami untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang KIP. Termasuk masyarakat kalau ada yang mau melakukan dugaan pelanggaran. Silakan. Itu prosesnya nggak berbelit-belit kayak ngurus izin dan pembuatan KTP misalnya. Nah, kalau permohonan pelanggaran gitu. Permohonan aduan pelanggaran. Ya, kita menerima laporan dari siapapun saya bilang tadi, sepanjang itu pemenuhan formilnya. Nah, salah satunya harus dipenuhi dengan adanya KTP, dia punya hak pilih dan sebagainya, kan itu ada formilnya. Nanti dilanjutkan oleh syarat materialnya. Nah, kita terima saja dulu, terima sepanjang itu ada aduan atau laporan dari masyarakat. Bagaimana caranya? Bisa datang ke Bawaslu Provinsi Banten. Online bisa? Bisa ya. Hotline-nya nanti kita buka di media sosial IG maupun online. Kita tentu ucapkan selamat, Bawaslu juga banyak dapat penghargaan ya. Alhamdulillah. Terkait keterbukaan informasi, terkait informatif dia. Iya, websitenya juga luar biasa aktif. Tapi kita harus tes divisi Humas Data dan Informasi ini terkait data ini. Dari tahapan pemilu sampai hari ini tahapan kampanye, banyak nggak pengaduan dugaan pelanggaran? Kalau yang masuk ke kita, tentu kita ada yang terregistrasi maupun yang tidak terregistrasi. Kami selalu menerima open terhadap apapun masukan maupun laporan aduan yang datang ke Bawaslu. Sepanjang saya menjabat di Bawaslu Provinsi Banten, kurang lebih 20 laporan. Sebanten yang dikumulatifkan di berbagai dari 8 Bawaslu kabupaten kota. Artinya cara pelaporannya tergantung lokus ya? Ya, lokus, salah satunya lokus. Misalnya dugaan tidak netral PNS di Kabupaten Lebak. Betul. Itu nggak mesti ke Bawaslu Provinsi. Betul. Bisa kita Bawaslu Kabupaten Lebak atau di Panwascamnya. Tergantung tingkat kerumitan dan sebagainya. Tergantung tingkat kerumitan. Jadi kalau ada yang tingkat kerumitannya tinggi, Bawaslu bisa mengambil alih. Bisa juga melimpahkan ke bawah. Kalau emang kemudahannya dilakukan oleh contoh begini, ada penyelesaian sengketa PSAP lah ya, antar peserta pemilu. Itu bisa dilakukan oleh Panwascam melalui mediasi yang ada. Gitu. Tidak harus kemudian yang sifatnya administratif, silahkanlah teman-teman Panwascam bisa melaksanakan kegiatan pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan sederhana dan cepat. Jadi semacam tim sesungguhnya ya. Betul. Bawaslu di level kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi nggak benar kalau ada yang bilang, enakan jadi anggota Bawaslu provinsi kerjanya cuma monitor doang. Nggak benar itu Bang. Sama beban kerjanya sama sesuai. Karena kita kan user daripada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kan ya, terkait dengan Undang-Undang Pemilu itu ternyata ada tusi yang sama, tugas fungsi yang sama. Hanya saja tingkat luasnya saja yang berbeda. Kalau provinsi kan levelnya sudah 4 kota dan 4 kabupaten. Kalau kabupaten kan lingkupnya kecamatan. Kecamatan pun ada yang banyak, ada yang sedikit kan. Tergantung luas wilayah tersebut. Selain yang tingkat luas juga gaji pokoknya juga beda kan, provinsi sama kabupaten kota. Tapi problemnya nih, Samuel mulai agak serius kan. Sebelum sampai kita ke pemungutan suara, di beberapa daerah sudah banyak oknum-oknum penyelenggara pemilu, terutama di lembaga abang di Bawaslu yang kena OTT. Untuk di Banten mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi betul nggak sih, Kang I, godaan itu ada? Godaan itu muncul karena memang kita dalilnya adalah pribadi ya, misalnya keimanan dan ketakwaan kita sendiri. Bentengnya harus itu dulu. Itu dulu aja. Kalau godaan itu
bukan hanya Bawaslu dong. Ya. Padahal itu ada semua lembaga penyelenggara pemilu lainnya, misalkan lembaga lain. Tapi kan problemnya kalau pengawasnya aja tergoda, ya kami mau percaya sama siapa masyarakat ini gitu. Kan dalam pengawasan itu kami pun diawasi juga oleh masyarakat. Karena ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan perilaku etik itu semua penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu, karena nanti akan masuk ke DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu harus menjaga netralitas, menjaga marwah lembaga kita, bahkan menjaga tata kelola perilaku kita sendiri. Meskipun di bab itu lebih banyak yang laporkan Bawaslu atau KPU itu peserta pemilu biasanya. Kalau masyarakat rame-ramenya mengadukannya peserta pemilu ke penyelenggara. Kalau penyelenggara biar dilaporkan oleh peserta. Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi di Provinsi Banten. Oke, kalau kemudian untuk kasus atau laporan yang tingkat provinsi ada? Beberapa kemarin sempat kita menerima laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Provinsi Banten. Tentu kita akan mengkaji, memeriksa, bahkan kalau memang kemudian harus diputus. Karena memang kita tidak boleh menolak dalam hal bentuk laporan apapun. Dari situlah kita akan menggunakan kewenangan kita dalam hal melakukan keputusan-keputusan terbaik buat masyarakat. Nah, ini salah satunya mau saya konfirmasi ke koordinator divisi Humas Bawaslu Banten ini. Rame nih di Pemprov Banten nih. Betul. Terkait medsosnya Pemprov Banten, IG-nya. Saya yakin Kang I juga mengikuti, karena tidak hanya di Pemprov Banten, di semua pemerintahan daerah, karena itu instruksinya dari pusat untuk memasang sesuatu yang kemudian dinilai orang pro kontra soal netralitas lembaga pemerintah daerah. Nah, ini kalau sudah ada yang melaporkan, salah satu perwakilan masyarakat, itu sampai dia terregister harus memenuhi syarat apa aja? Langkah awal yang kita lakukan adalah Bawaslu itu tentu menerima menerima laporan dari pemohon. Kita periksa syarat formil maupun material. Ya, kalaupun gitu tidak terpenuhi, misalkan syarat formil materialnya, maka kita akan kembalikan dulu kepada pemohon untuk perbaikan. Yang kurang lebih 3 hari dalam waktu tersebut. Sampai hari ini belum terregister ya, baru penerimaan berkas. Penerimaan berkas saja dulu. Soalnya rame di KPTKP soalnya ini, sehingga wartawan juga semua memantau perkembangan kasus ini. Betul. Jadi problematikanya bahwa pengaduannya pun tetap harus konstitusional. Jikapun itu tidak diregister, berarti Bawaslu tidak perlu memanggil pejabat Diskominfo Banten untuk diklarifikasi ya? Kita belum nyampe ke arah situ ya. Kita baru memeriksa, mengkaji, kemudian administrasinya, legislasi kita terlebih dahulu, kemudian kita baru lakukan rapat pleno terkait dengan hal yang dipermohonkan oleh pemohon. Tidak serta-merta langsung mengklarifikasi sebagainya, tidak bisa langsung itu. Kita adakan rapat-rapat internal. Yang disebut dengan rapat pleno lah ya. Rapat pleno. Kalau di kita itu. Jadi teknis pelaporan aduan masyarakat juga kayak seleksi Bawaslu KPU ya. Registrasi dulu, lolos administrasi. Sama hal dengan lembaga lain seperti itu. Karena gini lah ya, kalau Bawaslu terdahulu, Panwaslu dulu ya, dulu Panwaslu itu tidak ada yang namanya jenis adjudikasi. Adjudikasi. Dia hanya memediasi. Kalau di Bawaslu saat ini, Bawaslu karena ada putusan-putusan yang semi peradilan ya, gitu. Semi peradilan tergantung lihat dari pelanggaran mana yang kita akan putuskan. Itu Gakumdu itu. Salah satunya Gakumdu. Di dua pertanyaan terakhir Kang I. Nah, ada 33.000 lebih pengawas TPS. Ada Panwascam, ada Bawaslu Kabupaten Kota dan jajarannya, ada Bawaslu Provinsi. Gimana memastikan mereka-mereka yang menjadi penyelenggara di Bawaslu di hari H, di 14 Februarinya, menggunakan hak pilihnya?
Gimana tuh Kang I? Sebenarnya di satu sisi juga harus bekerja melakukan pengawasan, di sisi yang lain juga kan memiliki hak pilih. Sudah ada pembahasan belum itu? Kalau lembaga pengawasan, dan mayoritas semua punya hak pilih. Tentu kayak semacam pembentukan PTPS, mereka adalah orang yang bertempat tinggal di tempat asal, TPS domisili. Dan bisa di TPS A, ternyata dia adalah pengawas TPS-nya. Jadi nggak sulit untuk kemudian mencoblos atau menggunakan hak pilihnya pada saat hari H-nya. Jadi berarti diarahkannya untuk menggunakan hak pilih dulu baru melakukan pengawasan. Sambil bersamaan saja. Nah, kalau untuk anggota Bawaslu provinsinya kayak Kang I misalnya, kita melaksanakan karena begini, kalau ini tipe pemilih ya, ada DPTTB, ada DPK ya itu ya. Nah kalau DPTTB kan dia sudah melakukan kegiatan pindah. Nah kalau penyelenggara, saya yakin mereka adalah yang terdekat di dalam TPS tersebut. Contoh kecamatan, dia pasti lingkupnya kecamatan. Tentu dia sebelum melakukan pengawasan, melakukan pencoblosan di tempat TPS yang bersangkutan. Artinya kesulitan sebetulnya. Artinya Kang II di 14 Februari dan juga Komandan Bawaslu Provinsi Banten sudah ketahuan posisinya akan di mana? Udah ada dulu oleh Pantarli ya. Sudah ada melakukan kegiatan coklit ya. Penelitian dari hasil iya berarti misalnya Kang I akan menggunakan di Tangerang nih. Iya. Jadi pagi menggunakan hak pilih langsung ke kantor. Langsung. Pagi-pagi. Sama yang lain juga nanti begitu. Seperti itu. Siap. Karena kan ditutupnya kan TPS pukul 13 ya. Nah, kalau sudah ada 13 dia masuk dalam ya sudah melakukan hak pilih. Bisa. Kami punya kekhawatiran jangan sampai para penyelenggara pemilunya justru masuk golongan putih, golput gitu. Enggak lah. Karena harus tetap kerja. Berarti sudah ada instruksi dari Bawaslu RI ya. Ini paling terakhir. Kalau tugas Bawaslu Provinsi Banten, Abang kan kerjanya di kontraknya 5 tahun ke depan. Ini kerjanya kata orang banyak yang bilang, wah enak jadi Bawaslu nih. Kerjanya cuma setelah pemilu, nanti pilkada, setelah itu nggak ngapa-ngapain. Bener nggak itu, Kang I? Apa yang mau diawasi gitu? Sebetulnya kita pengawasan bukan hanya masa tahapan. Di luar tahapan pun kita bersamaan dengan KPU tentunya melakukan pengawasan tentang pemilih berkelanjutan di dalamnya. Jadi nggak benar kalau kemudian asumsi seperti tadi Bu Sapro sampaikan bahwa kita tetap harus melaksanakan tugas-tugas di luar tahapan tadi saya sampaikan. Hanya saja waktu saja yang berbeda, agak sedikit senggang lah. Agak sedikit senggang ya. Jadi bisa banyak ngopi waktu dengan wartawan. Salah satunya dengan keluarga kita. Dengan keluarga tentunya. Siap. Yang ini kami ucapkan selamat bertugas. Siap. Selamat pengawasan di lembaga Bawaslu lah. Harapan masyarakat agar pemilu 14 Februari di Banten terutama berjalan lancar dan aman. Nanti kita akan undang koordinator divisi pencegahan dan penindakan tentu karena ini masih tahapan kampanye sampai 10 Februari ya. Betul. Oke, sahabat Bagus Podcast, kita akan undang lagi para komisioner Bawaslu Provinsi Banten berikutnya. Kita ingin bongkar ini upaya kita bagaimana wartawan juga punya tanggung jawab moral mengawal demokrasi 2024. Kita jumpa lagi di Bagus Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.